Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus kepada semua pemirsa yang menyaksikan video ini sekaligus mengikuti ibadah online GKMI, Eklesia, Denpasar. Salam sehat. Kita bersyukur bahwa pandemi COVID-19 varian Omikron akhir-akhir ini menunjukkan tanda-tanda yang menurun, sehingga pemerintah kita menetapkan beberapa pelonggaran-pelonggaran, termasuk ibadah dan beberapa kegiatan ekonomi serta olahraga. Itulah sebabnya gereja kita mulai minggu ini mengadakan ibadah tatap muka atau offline. Pemerintah berencana untuk menurunkan secara bertahap status dari pandemi ke endemi apabila memang keadaannya terus bertambah baik. Tetapi untuk mencapai keadaan endemi, bahkan ademi, keadaan yang adem, aman, nyaman, tanpa virus COVID-19 lagi, memang masih membutuhkan waktu. Bahkan tidak tertutup kemungkinan sementara itu akan terbit lagi COVID-19 varian baru. Semoga itu tidak terjadi, bukan? Karena itu kita tetap perlu waspada serta melaksanakan protokol kesehatan 5M dengan tertib dan disiplin. Karena fakta membuktikan bahwa ternyata ada orang-orang yang walaupun sudah 3 kali vaksin, sudah pernah kena pandemi 19, kok bisa terkena lagi? Jadi karena itu jangan take for granted atau ojo dumeh bahasa Jawanya. Kita gereja-gereja Tuhan akan segera memasuki minggu kesengsaraan Tuhan Yesus, yaitu di mana Tuhan Yesus akan mengalami penderitaan yang luar biasa sampai harus mati di atas kayu salib, menanggung dosa manusia termasuk saudara dan saya. Tuhan Yesus tidak berdosa, dia tidak bersalah, tetapi justru dijadikan dosa, dijadikan manusia berdosa dengan tujuan untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman dan kuasa dosa. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah? Rasul Paulus memperingatkan kita agar kita jangan menderita karena kesalahan dan dosa kita, melainkan menderita karena kebenaran. Seperti yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 20 dan 4 ayat 15. Sebab dapatkah disebut sebagai pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Sampai minggu depan. Amin.